tindakan elektoral yang putus asa. Ini adalah tindakan putus asa karena langkah-langkah keputusan asa itu kemudian dilakukan dengan cara-cara begini. Oke. Mas Pipin, tindakan upaya putus asa, Mas Pipin. Yang pertama saya ingin mulai mengkritisi cara pandang yang menurut saya keliru. Melihat pemilu seperti perang yang disampaikan oleh Bang Fahri ini bahaya sebetulnya. Cara pandang perang ini yang saya dulu waktu Bang Fahri masih di PKS, saya adalah bagian dari anak didik yang di PKS masih junior, memandang itu seperti herois, bahwa apa konsekuensi dari cara pandang kita pemilu itu perang. Pertama, menganggap yang lain sebagai musuh, bukan lawan politik. Yang kedua adalah menghalalkan segala cara. Maka memang setelah Bang Fahri keluar dari PKS, ya, cara pandang transformasi di PKS ini mengalami satu transformasi perbaikan, melihat pemilu tidak sebagai perang, tapi ini sebagai kompetisi. Mohon maaf, ketika Presiden PKS Pak Sohibul Iman, kemudian Pak Ahmad Syaihu gitu, saat ini, inilah menurut saya yang berbahaya. Ketika perang memang menghalalkan segala cara, maka apa yang terjadi saat ini? Saya mohon maaf, yang terjadi saat ini satu, politisasi hukum, dua, politisasi bansos, tiga, politisasi ASN. Ini yang terjadi sebetulnya. Kenapa saat ini yang terjadi, selesaikan saya dulu, ini bagian dari saya. Kalau saya selesai, saya tadi Bang Fahri diam, saya ngomong, saya dulu atau Oke ya, saya mohon waktu nanti untuk menjawab tuduhan dia. Saya minta waktu untuk menjawab tuduhan dia ya. Saya dulu atau Bang Fahri? Silakan. Inilah saya kira pentingnya kita punya etika. Jadi ketika diskusi saja, saya kira kita harus memahami bahwa kenapa kekhawatiran kita sekarang itu, mohon maaf ya, daya kritis. Saya ini dulu juga bekerja sama dulu ketika jubirnya dengan Bang Daniel, ketika melihat fenomena banyak politisasi bansos ketika 2018. Kita sangat keras, tapi saat ini mohon maaf, itu tidak dilakukan. Kenapa? Karena sekarang menikmati itu. Saya kembali, kenapa saat ini para kalangan akademisi, rektor, menurut saya harusnya kita berkah. Terima kasih, apresiasi kepada mereka. Karena apa? Ini sudah offside. Saya katakan bahwa politisasi hukum sudah jelas ini. Pertama, politisasi hukum sejak MK memutuskan, kemudian MK, kemudian memberikan tegur hukuman, pemberhentian terhadap pamannya Gibran. Ya. Terus yang kedua adalah saat ini di KPP menguatkan bahwa ini dipaksakan. Bahwa ketika seseorang anak presiden, ini saya harus katakan bahayanya negara kita. Kalau misalnya anak presiden saat ini kemudian dicalonkan dan kemudian berusaha untuk mempolitisasi hukum, kemudian saat ini mempolitisasi bansos untuk pemenangan tertentu, maka yang kita khawatirkan adalah nanti gubernur ingin melanggengkan kekuasaan keluarganya, maka dia juga melakukan politisasi bansos, politisasi hukum, peraturan di daerahnya. Bupati juga begitu, kemudian nanti kepala desa juga begitu. Saya tanyakan kepada anak-anak muda saat ini, kalau nanti virus nepotisme ini menjalar kepada seluruh rakyat Indonesia, kapan kita yang bukan anak-anak berkerah putih ini, yang bukan anak-anak yang punya darah biru ini, menjadi pemimpin di bangsa ini? Kalau kita semua membiarkan fenomena ini, saya harus katakan, di saat kita mohon maaf, Pak Prabowo mangga, terima kasih menyampaikan permohonan maaf dan sebagainya. Tapi judul ini sudah tepat, panas di luar pentas. Saat ini sebetulnya panas di lapangan. Saya tadi misalnya dari Purwakarta, Karawang, Bekasi, ketemu dengan ribuan orang. Apa yang dikhawatirkan saat ini? Politisasi bansos. Dengan mudahnya memang tidak ada saat ini, hanya ada beberapa video. Di situ distempel, bansosnya pakai gambarnya salah satu calon misalnya. Tetapi saya harus katakan bahwa ada di bawah itu gerakan mengumpulkan KTP untuk mendukung salah satu calon tertentu dan kemudian didaftarkan sebagai penerima bansos. Ini kalau katakan laporkan, sudah. Saya tahu kalau 02 ngomong begini, sudah dilaporkan, sudah dilaporkan. Tinggal permasalahannya, apakah ini diproses secara hukum atau tidak? Kalau misalnya diproses, iya diproses, kira-kira memenuhi rasa keadilan atau tidak? Jika ini terus-menerus, saya khawatir kita permisif. Saya harus katakan ini early warning bagi kita semua dan bagi penguasa saat ini. Kalau ini terus berlanjut, maka kemudian nanti kita tidak tahu bagaimana hasil pemilu selanjutnya. Kita khawatir nanti, kalaupun nanti ini terjadi, ada delegitimasi terhadap proses pemilu dan proses pilpres saat ini. Respon Anda, Bang.